tengah perkembangan zaman modern, masih ada suara tradisi yang terus bertahan. Dentuman musik, gerakan penari bertopeng, dan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun menjadi bagian dari identitas masyarakat Mejayan. Kesenian itu dikenal dengan nama dongkrek. Dongkrek bukan sekadar pertunjukan hiburan. Kesenian tradisional khas Kabupaten Madiun ini memiliki sejarah panjang dan makna mendalam bagi masyarakat. Salah satu kelompok yang masih aktif melestarikannya adalah Dongkrek Krida Sakti yang berada di Mejayan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Sudarsono. Pak Sudarsono. Kelahiran tahun berapa Pak? Kelahiran tahun 26 Agustus 1956. 56. Bapak di sini tuh posisinya sebagai apa Pak? Saya di sini adalah Ketua Paguyuban Dongkrek untuk menggantikan Suwardi Mahkum yang meninggal tahun 2014. Jadi langsung saja ya Pak ya. Boleh sedikit cerita Pak tentang Dongkrek Krida Sakti ini. Awalnya bagaimana sampai kesenian ini bisa tetap ada di Mejayan? Kita sampaikan bahwa Dongkrek asalnya lahirnya di Desa Mejayan. Lahirnya di Desa Mejayan. Akhirnya pada tahun 1995 Suwardi Mahkum ingin mengenal secara dalam terkait dengan adanya dongkrek. Tadinya memang tahun 1867 pernah bagus sekali istilahnya untuk musik dulu, tapi setelah itu kan istilahnya padam, tidak ada yang meneruskan. Bersama Mahkum digerakkan supaya peralatan yang ada itu dikompliti akhirnya bisa bergerak sampai sekarang. Akhirnya dongkrek menjadi ikon kabupaten. Itu dimulainya itu dari Mbah Kom Nyencingan. Iya, kabupatennya kalau nggak salah dulu Pak Kadun sudah mulai insinyur Iskadino. Jadi istilahnya sampai sekarang dilestarikan. Malah justru kemarin dengan adanya yang Agil itu Pak Agil yang itu ditambahi dengan satu kesenian asli dongkrek dengan silat. Silat kan memang asal usulnya dari Bidul Madiun. Pertanyaan berikutnya Pak, apa sih yang membuat dongkrek berbeda dari kesenian daerah lainnya? Cara pematu dongkrek itu katanya Mbah Kom dulu itu kalau saya mengikuti dongkrek itu tontonan juga tuntunan. Punya ciri khas dimanapun dibunyikan musik dongkrek itu banyak yang kenal. Sampai sekarang itu sudah dikolaborasi sama anak-anak muda SMA itu, jadi pakemnya kita melakukan pakem. Tapi kadang-kadang sudah dikolaborasi dengan sekarang, istilahnya tidak monoton. Jenuh itu, akhirnya saya tetap dongkrek karena musik yuk. Sampai sekarang bulan sebulan tetap di Uri untuk dikira desa Mejayan. Kemarin tahun 2019 ada namanya Corona, yaitu hampir itu caranya dongkrek yang intinya berblok sama dulu itu orang diserang penyakit tusuk sore mati dan sore semua. Kemarin kan timbul di Corona itu Di 2019 yang ini ya bolak-balik supaya innalillahi inna ilaihi kan ngeri kita dia dengar suara itu kan ngeri. Itu menurut Mbah Kom para leluhur kita itu ini namanya produk mayang. Kemarin itu COVID itu COVID Corona. COVID komando nah kemana kita bingung. Pertanyaan berikutnya Pak,
topeng-topeng yang dipakai itu punya arti tertentu atau tidak? Oh iya, memang sejarahnya itu dari topeng Buto itu kan ada 4. Itu ada filosofinya sendiri. Jadi itu kalau istilahnya kalau orang Jawa itu mengenal Sedulur Bapak Lima Pancer, filosofinya spiritual Jawa. Jadi setiap manusia lahir itu ya akan kawah lahir dulu, yaitu terus ada tetehnya itu, terus ada bayi. Ya itu makanya itu digambarkan ada merah putih itu dulu katanya dulu itu Sedulur dewe. Sedulur Bapak Lima Pancer. Terus kalau sebelum tampil, apakah akan ada persiapan khusus? Tidak, kalau hanya istilahnya bersih desa. Jadi mau dikirap itu ritualnya kita harus ke makam Raden Tumenggung Prawiro. Raden Tumenggung Prawiro itu ayahandanya Palang Jaya yang namanya Raden Ngabelo Prawiro. Jadi sungkem dulu, izin diputar. Yang Suro itu pun tidak istilahnya harus diputar bulan Suro, harus ada hari paling tidak Jumat Pahing. Karena Jumat Pahing itu adalah biasanya Raden Tumenggung Prawiro sedane gitu. Tapi kalau terpaksa tidak pas di bulan Suro nggak ada Jumat Pahing, akhirnya digeser ke Jumat. Ritual-ritual itu tetap namanya bersdesa, jadi tidak makan ada orang dulu. Tapi seumpama tidak ke makamnya itu dulu bagaimana Pak? Apakah itu nanti tidak bisa berjalan atau bagaimana? Tetap berjalan. Kita harus mengingat leluhurnya, yaitu Rama Raden Tumenggung Prawiro itu kan ramanya Raden Palang itu. Apapun tetap harus sungkem dulu istilahnya ke sana, baru diputar keliling desa Mejaya. Bahkan setelah itu kalau ada kegiatan kirap dongkrek, akhirnya di desa saya juga waktu dulu sebelum memegang dongkrek itu sebagai ketua LPKMG, akhirnya kirap itu jangan dikirap malam, karena kalau malam itu kan bisa dilihat orang-orang, anak-anak kita kan nggak bisa melihat. Bahkan dicarikan hari libur biar anak kita ini mengenal dongkrek dan di siang hari. Kalau dulu malah malam hari kalau dulu. Kenapa kok dipikir harus hari libur siang hari? Karena biar dikenal masyarakat. Dan di samping itu sekolah-sekolah yang ada di Desa Mejaya itu dimintai partisipasi untuk mengikutkan gerakan, apakah itu senam, topik, apakah itu mengeluarkan kesenian apa yang ada, tapi dongkrek tetap ditaruh di depan. Jadi sambil kita bareng-bareng meramaikan kegiatan tersebut. Terus bagian paling menarik dari pertunjukan ini itu apa Pak? Yang paling menarik memang dongkrek itu ya dari anak-anak kita kecil itu sudah mengenal dongkrek. Kalau dongkrek itu kita dongkrek ini kita bunyikan, anak-anak kita itu sudah lari semua. Itu tahu kalau dongkrek itu dibunyikan karena ciri khasnya itu sudah mengenal. Sejak dulu itu memang Raden Tumenggung, Raden Palang itu sangat antusias dengan adanya kesenian tersebut. Jadi yang paling menarik itu suaranya ya Pak ya, suaranya khas gitu ya. Di samping suaranya, itu gambar-gambar yang gambaran buto-buto itu kan ngeri gitu. Iya. Ngeri dari segi topeng, pakaian itu, ini ada apa? Mesti bingung. Itu kalau kita sedang diundang ke budaya keluar kota itu ngeri. Banyak orang itu kaget, ini kesenian apa? Ini kesenian apa? Terus ya Pak, apakah terdapat tembang, mantra, atau ungkapan tradisional dalam pertunjukannya? Tidak ada, itu ciri khasnya kalau sudah dongkrek itu dibunyikan itu secara otomatis itu ada yang sebenarnya kita itu dari orang-orang itu laku panas laku dan bayun sandal diseret
lama angin bentung Surabaya keker Madang Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Itu filosofinya. Kalau banyak orang itu dongkrak mesti tinggal laku panas Pak. Terus nah ini Pak, bagaimana cara generasi tua mewariskan dongkrek kepada anak-anak muda? Kalau generasi kita itu paling terus mulai mahasiswa itu sudah malu, nggak mau nari. Makanya kita didik mulai dari sekarang sudah ada mulai kegiatan TK-TK sudah mengenalkan, terus ini malah sudah dilatih dongkrek. Kalau sudah dewasa itu kadang-kadang ya bukan malu tidak, tapi karena dia harus ada kegiatan cari pekerjaan itu mesti kan loncat dari desa misalnya. Tapi kan tetap kita lestarikan dongkrek tersebut, jangan sampai punah gitu loh, jangan sampai punah. Dimulai dari anak-anak ini. Iya, sekarang itu masih seneng temen anak-anak kita di sini. Jadi sekarang di Madiun itu kalau di seputaran sini SMA 1, SMA 2, SMA manapun itu, jadi istilahnya setelah pelajaran penerimaan siswa baru itu mengenal dongkrek. Ada yang belum kenal, ada Madiun dongkrek itu apa, belum tahu kadang-kadang. Ya sebagian, tapi kalau mulai dari SD SMP sudah dikenalkan itu, akhirnya tetap diulang biar mengerti lagi. Kita ceritakan asal usul dongkrek. Dalam setiap pertunjukannya, dongkrek menghadirkan perpaduan musik tradisional, tarian, dan simbol-simbol budaya yang syarat makna. Tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai kehidupan kepada masyarakat. Namun, di tengah arus modernisasi, keberadaan kesenian tradisional mulai menghadapi tantangan. Minat generasi muda yang semakin berkurang menjadi salah satu kekhawatiran terbesar. Baik, menurut Bapak, bagaimana cerita tembang dan nilai-nilai yang diwariskan secara lisan dalam dongkrek membantu menjaga identitas budaya masyarakat Mejayan hingga saat ini? Dongkrek itu memang asal-usulnya dari Mejayan, karena sudah dikatakan menjadi ikon kabupaten yang sekarang juga ditambahi dengan adanya silat. Kita alhamdulillah dari pemerintah daerah itu terutama sudah menggerakkan semua sekolah itu harus istilahnya punya alat kesenian tersebut biar tidak akan punah. Dia akan punah. Nanti kalau memang dongkrek itu tidak ada penekanan, sekarang nggak ditekan itu mesti kelewang, akhirnya dongkrek juga kalah, tergerus oleh musik-musik dari luar. Asli dari Mejayan, dari Kabupaten Madiun, kalau tampil sudah dimanapun itu dongkrek itu ciri khasnya, suaranya sangat menonjol. Bagaimana cara pemain menghafal tembang, dialog, atau cerita yang diwariskan secara lisan? Secara langsung kalau sering ditampilkan itu kan awalnya penampilan itu kan awalnya dari anak muda-muda itu nari bersenang-senang ria. Pada waktu bersenang-senang itu adalah ada namanya begebluk, itu akhirnya terus Raden Ngapilu Prawiradirwa yang palang tersebut suwan dhumateng ramanipun namanya Raden Tumenggung Prawidipuro yang menika kok semedi dhateng ramanipun niku minta petunjuk agar wabah penyakit yang menyerang desa Mejayan itu kalih desa Bikolo akhirnya semedi. Dengan semedi Topo Broto di tengah perjalanan yang palang diganggu sama namanya Tim Banaspati ya, yang digambarkan sekarang di situ namanya Buto-Buto itu. Terus ada dua putri ayu itu pendampingnya yang palang niku Abdi Kinasih, Roro Tumbi kare Roro Ayu. Yang satu digambarkan Perot, yang satu Ayu. Kenapa? Pada waktu yang palang itu digoda sama Cimpu Pelayangan Buto-Buto tersebut, gak terima ramane yang palang diganggu, ikut memerangi, tapi karena penyakit tersebut didoyo akhirnya
sama Eyang Palang suruh membelakang di belakang Eyang, wes kowe lereno tak tandangan kuwi duduk musuhmu wong kuwi. Akhirnya sama Yang dengan adanya dia pakai tongkat di rek kalau dongkret itu geletak semua, kalah semua. Setelah kalah dirangket, terus sama Eyang Palang, aku gak terima nek kowe wis sanggup, ayo melu aku, wargaku, desaku dihubungi karo aku. Akhirnya mubeng desa nggurak penyakit itu. Makanya sampai sekarang itu tetap dilestarikan, bersih desa itu harus mubeng dongkreknya dibuka untuk nguri-nguri budaya tersebut. Bagaimana proses penyampaian cerita dongkrek dari satu generasi ke generasi berikutnya sebelum adanya dokumentasi tertulis? Kalau itu istilahnya dongkrek itu anak-anak kita hanya tahu pakem aja, nek dongkrek kemudian bercepluk. Tapi kalau sudah mulai dari mahasiswa ke atas itu kan bisa diceritani bahwa semua itu dulure dewi, dulur papat lima pancat. Tadi ada yang topeng merah, ireng putih kuning, itu sedulure kabeh. Dulure kalau ada Jawa itu sedulur. Itu bisa ganggu kita, ora diopeni aku podo-podo dulure aku ora di ganggu. Itu ya watai ada yang namanya Aluamah, Supiyah, Mutmainah, Amarah. Itu ada sing putih ketiye iku Mutmainah gitu, manggone ning hitam. Terus Alumamah itu sing lemah manggone ning lor. Supiyah rupane kuning manggone ning kidul, watake ganggu sok sak karepe dhewe. Amarah wujude abang, watake keras, angkara murka. Itu digambarkan pada buto-buto itu. Menurut Bapak, tantangan terbesar menjaga dongkrek sekarang apa? Tantangan kita dengan adanya sekarang teknologi canggih itu, kita itu harus telaten. Istilahnya dongkrek itu dengan adanya dongkrek harus kita pelajari. Kita mulai dari TK sudah mulai kita dari TK sudah mulai mengenal. Alhamdulillah ada ibu guru yang peduli terhadap kesenian itu. Jadi tiap pembelajaran tahun baru anak-anak kita kecil diajak ke sini dikenalkan dongkrek biar enggak punah. Kalau sekarang gede-gede itu sama apa dongkreknya senian apa? Pernah nggak merasa khawatir kalau suatu saat dongkrek mulai ditinggalkan? Kalau dongkrek itu kelihatannya tidak akan meninggalkan. Generasi kita mulai TK sudah ditanamkan di bibit kita. Gerakannya, musiknya enak didengar, itu masih banyak pengikutnya. Justru dulu sebelum ada COVID itu ada namanya pengusaha di Kediri itu selalu mengundang dibiayai sendiri. Kita diajak ke sana, dikasih makan, dikasih sangu, yang jelas pengen melestarikan budaya Jawa. Termasuk reok Ponorogo ya ketemu di Kediri itu hanya satu suro. Tiap satu suro mama besok tanggal 1 suro itu kita sudah berangkat, ini sudah tampil di sana mulai jam 8 pagi mubeng kota Kediri. Itu bagus itu padahal biaya pribadi loh. Kesenian dimanapun, karena untuk melestarikan budaya kita yang ada di Jawa Timur. Saya salut itu. Dengan adanya COVID kemarin akhirnya takut sama aturan pemerintah, gak ada yang berani ke sana. Meski begitu, semangat para pelaku seni dongkrek Krito Sakti tetap bertahan demi menjaga warisan budaya agar tidak hilang di telan zaman. Dongkrek bukan hanya tentang musik dan tarian. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, dan identitas masyarakat Mejayan. Tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya lokal akan tetap hidup selama masih ada generasi yang mau menjaga dan melestarikannya. Nah, apa harapan Bapak untuk dongkrek Krito Sakti ke depannya? Harapan kita memang sebagai dongkrek itu tidak hanya dinikmati aja,
kalau dari pejabat-pejabat yang ada di sana itu peduli terhadap kesenian, dilestarikan betul, insya Allah tidak akan punah. Tapi kalau kita hanya mengenal aja, wah repot. Jadi istilahnya kalau di sini tiap hari jadi, ini sebentar lagi nah Juli itu Kabupaten Madiun itu kan hari jadi. Paling tidak semua kesenian yang ada di Madiun diundang, dijak ngomong, dikumpulkan. Biar dari jadi semua kesenian harusnya ditampilkan. Sekarang kan kebanyakan kita dengan adanya TV wah itu golek dangdut dari luar jadi. Padahal kita punya kesenian sendiri, harusnya dipilih tiap kecamatan mana yang kesenian asli, mungkin kesenian apapun punya campur sari dengan kolaborasi itu kan bisa dipanggil, ditampilkan di mana. Mungkin kalau nggak bisa di kabupaten ya tiap kecamatan. Untuk menghibur warga kita sendiri, itu sama dengan kita melestarikan budaya. Warisan budaya bukan untuk dilupakan, tetapi untuk diteruskan. PBSI Unit Ma, unggul